Pak Gatot akan diusung sebagai calon wakil presidennya untuk Pak Jokowi, betul? Jadi begini, ini perlu ada penjelasan ya. Yang pertama, kami saat ini justru sedang fokus untuk mendukung presiden agar presiden menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sukses. Memberikan dukungan yang penting ya agar kebijakannya dapat terlaksana dengan baik. Baik di pemerintahan maupun di legislatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ya sudah menyampaikan bahwa kami akan kembali mendukung ya Presiden Joko Widodo pada saat nanti 2019 sebagai capres kami. Nah, untuk itu branding yang paling hebat adalah kesuksesan atau keberhasilan di dalam mengisi pembangunan di periode yang sekarang. Yang ketiga, ini yang ketiga, Man. Yang ketiga itu apa? Untuk menunjuk seorang wapres, cawapres, tentu harus didiskusikan. Yang pertama internal partai itu sendiri melalui pertemuan tingkat tingginya, yang kedua bersama-sama dengan calon presidennya pilihannya. Itu syaratnya. Dan salah satu yang diusulkan yang paling kencang diusulkan adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Bahwa saat sekarang baru satu nama yang baru dikeluarkan oleh Nasdem. Betul. Bahwa saat sekarang ini ada beberapa tokoh yang masuk dalam radar politik kami. Nah, Pak Gatot salah satu putra terbaik Panglima TNI saat ini. Mempunyai kompetensi yang tinggi, global defense policy sangat menguasai. Defense ekonomi juga sangat memahami. Salah satu. Tetapi keputusan itu tentu nanti kita lakukan nanti. Sebagai bahan ya untuk diskusi publik. Iya, ini bagus. Diakui saja saya sudah jelas. Supaya juga publik jelas sini. Cuma pertanyaan saya, kenapa calon wakil presiden? Kenapa bukan calon presiden Pak Gatot? Tadi Anda katakan sebagai putra terbaik. Ya betul. Calon presiden kami kan putra yang sangat primus inter pares saat ini. Yang terbaik dari yang hebat-hebat. Ini adalah presiden itu sendiri. Dan kami konsisten. Maksud Anda Pak Jokowi? Pak Jokowi, ya. Karena apa? Dan kami harus konsisten. Kami dulu awal yang mengusung Presiden Jokowi, capres ya, lalu mendukung pemerintahannya. Jika pemerintahan sukses dan menjadi kepentingan kami, Presiden ini sukses, maka kewajiban moral yang secara langsung untuk mengusungnya kembali untuk negara. Dari logika yang sangat simpel. Jadi kalau diusung kami yang luar untuk Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi udah pasti presiden, yang lain wakil presiden, termasuk Pak Gatot. Di dalam memilih wakil presiden, di dalam memilih wakil presiden ada hal lain yang menjadi perhatian kami. Yaitu apa? Dalam rangka regenerasi politik di tahun 2024 harus disiapkan dari jauh hari. Jangan kebetulan. Kita tidak ingin ada pemimpin kebetulan. Tapi Bu Mega bilang jangan tarik-tarik militer ke politik. Ini belum apa-apa, belum pensiun, masih jadi Panglima TNI, sudah ditarik-tarik jadi calon wakil presiden. Pasti itu yang ingin kami sampaikan. Saat ini justru saatnya bekerja. Ya bukan ngomong soal capres, soal Panglima TNI harus berhasil dulu di tugas-tugasnya. Saya tanya ke Bung Salim. Pak Salim Said, etis nggak menyebut tentara aktif saat ini untuk ditarik ke pilpres berikutnya? Begini, mestinya dijelaskan begini. By the time pencalonan nanti, saya kira Pak Gatot sudah pensiun. 2018 pensiun tahun depan. Ya. Jadi ketika dia sudah masuk di dalam percaturan calon presiden atau wakil presiden, beliau tuh sudah pensiun. Jadi itu harus dijelaskan. Dia akan dicalonkan atau direncanakan dicalonkan setelah pensiun, tidak dalam kapasitas posisi sebagai Panglima TNI, sebagai militer aktif. Jadi yang dikatakan Ibu Mega tadi itu benar. Betul, ya. Setuju. Jangan mencalonkan Panglima TNI, mencalonkan Jenderal Gatot atau Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, itu boleh. Kalau dia sudah Jenderal Purnawirawan, artinya udah pensiun, boleh dong. Tentara kalau udah pensiun haknya sama dengan orang. Tapi persiapannya dari sekarang pada saat masih menjabat nggak ada masalah. Ya asal dia tidak terlibat politik. Kalau orang bagaimana kemudian melihat itu, bagaimana memisahkan itu? Karena yang menyalonkan banyak, mulai Nasdem, PAN sudah mencalonkan, bahkan calon presiden kalau PAN. Oke. Bagaimana memisahkan? Ya si Panglima ini jangan ikut-ikut. Dia kan masih jenderal aktif, masih kedudukan Panglima TNI. Dia tidak usah ikut-ikut ngomong. Kalau dia sudah pensiun, nanti beliau kampanye buat dirinya atau dikampanyekan orang, ya sah-sah saja. Sekarang nggak boleh selama dia masih aktif. Jadi benarlah Pak Gatot menolak memberi komentar. Kalau tadi posisinya di pencalonan Nasdem, sekarang saya ingin tanya pribadi Pak Salim Said. Pak Gatot layak untuk dicalonkan Pilpres 2019? Menurut saya
layak saja. Menurut saya layak. Persoalannya apakah ada yang mau mencalonkan? Nasdem mau, PAN mau. Ya, apakah yang mencalonkan tuh suaranya cukup berapa? 20%. Oke. Paket dengan presiden. Ya. Yang jelas ini bocoran nih. Oke. Pak Yusuf Kalla itu tidak akan jadi wapres lagi. Pasti. Karena beliau pada saat pemilihan umum nanti, pemilihan presiden wapres sudah berumur 78. Jadi sudah pasti semua kita harus mencari calon wakil presiden. Untuk Pak Jokowi setidaknya. Untuk paling tidak untuk Pak Jokowi. Nah, ini kan ada dua kelompok sekarang ya. Pendukung apa namanya? Undang-undang apa? Undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu dan yang tidak sepakat undang-undang pemilu yang 20% itu. Nah, kalau ini dua-duanya mengkristal menjadi dua koalisi, oke, dan suaranya dua-dua 20% cukup, maka kita akan punya dua calon presiden. Artinya juga dua calon wakil presiden. Jadi ramai. Gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi 3 calon presiden, bisa saja. Ya kalau memenuhi syarat undang-undang itu ya. Ya betul. Tapi kalau menurut Bahkan kalkulasi saya, maksimum undang-undang ini memungkinkan dua calon. Saya tanya tadi, pertanyaan saya belum sampai tuntas. Anda bisa-bisa saja, boleh-boleh saja calon presiden atau calon wakil presiden dari Panglima TNI yang sekarang masih menjabat. Dan saya sebutkan langsung tadi, apakah Pak Gatot menurut Anda layak untuk dicalonkan Pilpres 2019? Anda sebut layak, tapi Anda belum menyebutkan alasannya. Karena Panglima TNI kalau kita lihat banyak dulu pada zaman Pak SBY ada Pak Muldoko misalnya. Ya Pak Muldoko. Kenapa mesti Pak Gatot Nurmantio saat ini? Karena Pak Muldoko tidak dicalonkan, bahkan tidak dibicarakan untuk dicalonkan. Pertanyaannya menarik sebenarnya, kenapa Pak Gatot itu diwacanakan untuk dicalonkan ketika masih aktif? Saya tidak tahu kenapa, tapi kira-kira karena tingkah laku politiknya, tentara tidak berpolitik, tapi seorang panglima kan berbicara kepada publik, mungkin ada yang dilihat publik atau golongan tertentu dalam publik yang mereka percaya bagus apabila beliau dipilih untuk memimpin negeri ini. Nah, kita lihat nanti apakah asumsi orang-orang yang mencalonkan itu benar apa tidak, itu tergantung dipilih apa tidak oleh rakyat. Saya tertarik dengan tingkah laku politik Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Tadi Pak Salim Said mengatakan itu. Saya ingin coba kita jabarkan tingkah laku politik yang Anda masukkan seperti apa. Begini. Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi supaya fraksi Partai Nasdem, Bung Joni makin yakin kalau mencalonkan Pak Gatot nanti. Terima kasih, kita akan kembali saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.